Ayat hari ini adalah 2 Samuel 22, ayat 8-20. Mari kita baca bersama. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap, karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Amin. Dengan judul Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, pagi ini kita akan berbagi firman bersama. Kadang-kadang kita pernah berpikir seperti ini. Apakah orang yang kedudukannya sangat tinggi, atau orang yang sangat terkenal dan penting, akan peduli pada urusan pribadi orang kecil seperti saya? Misalnya, kita berpikir bahwa orang seperti presiden atau wali kota tidak akan terlalu berminat menyelesaikan keadaan tidak adil atau keluhan seorang pribadi. Dalam keadaan lain, kita juga berpikir bahwa seorang selebritas terkenal atau atlet terkenal akan sulit memperhatikan cerita atau keadaan satu orang penggemar di antara begitu banyak penggemar. Dalam kenyataannya, kebanyakan memang demikian. Para politisi tampaknya tidak begitu peduli pada kehidupan rakyat biasa. Sebelum pemilu, mereka tampak begitu merakyat. Bahkan, tanpa kita datangi, mereka datang lebih dulu untuk berjabat tangan dan mengulurkan tangan. Tetapi setelah pemilu selesai, wajah mereka berubah total. Hal seperti itu sudah kita lihat selama bertahun-tahun. Selebritas dan atlet terkenal pun, karena ada begitu banyak orang di sekeliling mereka, tidak selalu memperhatikan satu persatu. Ketika anak-anak meminta foto atau mengulurkan tangan untuk high five setelah pertandingan, kita sering melihat selebritas atau atlet yang pura-pura tidak melihat. Melewati mereka begitu saja, atau dengan angkuh menghindar dari tempat itu. Namun sebaliknya, ada juga banyak kejadian yang menghangatkan hati. Saya pernah melihat dalam sebuah video, pemain Son Heung-min setelah pertandingan sepak bola mendatangi seorang penggemar kecil, lalu melepas seragamnya dan memberikannya kepada anak itu. Anak itu menerima seragam tersebut lalu menangis terseduh-seduh. Ia begitu senang sampai menangis seperti itu. Saya pernah melihat adegan itu dalam video. Saya juga pernah mendengar kisah baik tentang seorang selebritas terkenal yang menerima sebuah surat pribadi dari penggemarnya, lalu pergi menjenguknya di rumah sakit, atau datang menjadi pembawa acara pernikahan untuk memberi selamat. Lalu bagaimana dengan Allah kita? Allah kita begitu besar dan begitu agung, dan pekerjaannya begitu banyak. Maka kita mudah berpikir, apakah Ia akan peduli kepada manusia yang kecil dan lemah? Apakah Ia akan mendengar doa orang kecil seperti ini? Bahkan ketika kita memikirkan Allah, kita mudah berpikir seperti itu. Tetapi Allah tidak demikian. Allah kita sangat menghargai setiap orang dan sangat-sangat mengasihi setiap orang. Seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, Allah tidak memandang kita masing-masing sebagai satu orang di antara 7 miliar penduduk dunia, yaitu 1/7 miliar. Allah memandang satu orang dari kita sebagai satu pribadi yang utuh. Ia memandang kita 100%, memandang kita sebagai keseluruhan yang penuh. Kadang-kadang Allah memperlakukan kita seolah-olah di antara seluruh alam semesta hanya ada saya seorang. Seolah-olah satu pribadi saya ini benar-benar ada di hadapannya. Di dalam nas hari ini, tampak Allah yang seperti itu. Allah yang diakui dan dipuji Daud dalam nas hari ini adalah Allah yang seperti ini. Daud jatuh ke dalam kesulitan karena musuh-musuhnya. Keadaannya menjadi sangat serius, bahkan dalam nas kemarin, Daud mengaku bahwa ia hampir sampai pada kematian. Keadaan Daud tampak sangat menyedihkan. Tetapi kalau dipikir-pikir, ini bisa saja dianggap sebagai urusan pribadi, urusan perorangan. Wajar kalau muncul pikiran, apakah Allah yang mengatur seluruh langit, bumi, dan segala sesuatu perlu campur tangan dalam urusan satu pribadi, satu orang bernama Daud?
Namun bagaimana Allah bekerja? Selain urusan itu pun, di seluruh bumi ada perang, kelaparan, kesulitan ekonomi, dan begitu banyak urusan besar dan penting. Bukan hanya itu. Orang-orang yang mengalami hal seperti Daud mungkin bukan satu dua orang saja, melainkan sudah sangat banyak di seluruh dunia. Namun Allah tidak membiarkan persoalan pribadi Daud ini dengan berkata, "Itu hanya masalahmu." Allah sendiri turun tangan dan menyelesaikan persoalan itu. Ia menghalau musuh-musuh Daud. Tetapi cara Allah bekerja sungguh mengejutkan. Ketika Daud berdoa, "Tolong singkirkan saja musuh-musuh itu dengan tenang. Tolong hukum mereka." Allah tidak sekadar menghukum musuh-musuh itu dengan diam-diam. Saat menjawab doa itu, Allah bekerja sepenuhnya seperti sebuah film yang sangat spektakuler. Ia mengguncangkan seluruh alam semesta. Masalah satu. Dalam menangani persoalan pribadi Daud, keluhan pribadi Daud, bagaimana Allah bekerja? Allah mengerahkan seluruh alam semesta untuk menyelesaikan masalah Daud ini. Mari kita baca 8 bersama. Kita baca bersama. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya. Amin. Berikutnya ayat 16. Mari kita baca ayat 16 bersama. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap, karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Amin. Allah mendengar doa Daud yang berada dalam krisis dan menjawabnya. Ia turun tangan dalam persoalan Daud dan menghalau musuh-musuh Daud. Namun ketika Allah turun tangan demikian, ia sama sekali tidak berniat untuk bertindak diam-diam tanpa diketahui siapapun. Sebaliknya, sampai kita merasa apakah memang perlu sampai sejauh ini, Allah membuat perkara itu menjadi sangat besar. Daud itu siapa? Memang Daud seorang raja, tetapi ia hanyalah satu orang yang dahulu seorang gembala. Namun Allah membuat perkara ini begitu besar sampai kita bertanya, mengapa ia melakukan sejauh ini? Dalam ayat 8, bumi bergoncang dan dasar-dasar langit gemetar. Dalam ayat 19, dasar-dasar laut kelihatan dan alas-alas dunia tersingkap. Allah sedang bekerja sedemikian rupa sehingga seluruh alam semesta berguncang. Untuk siapa ia melakukan semua ini? Hanya untuk Daud, hanya untuk menolong Daud. Allah bekerja demikian. Mari kita baca ayat 15 bersama. Kita baca bersama. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Amin. Untuk menyelamatkan satu orang Daud dari tangan musuh, Allah melakukan. Sampai sejauh ini. Saya percaya bahkan demi satu orang dari kita pun, Allah bekerja demikian. Allah kadang mengubah hukum, Allah kadang mengubah sistem, Allah bahkan dapat membalikan keadaan ekonomi dan tatanannya secara menyeluruh. Kadang-kadang, demi menyelamatkan satu orang dari kita, ia bekerja seperti itu. Allah mengubah sistem, mengubah hukum, dan mengubah tatanan seperti itu untuk bekerja bagi kita, datang bagi kita, dan menolong kita. Kiranya saudara percaya bahwa ia adalah Allah yang demikian. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Judul I Worship hari ini adalah, Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, dan tingkat Allah mengulurkan tangannya memang sampai sejauh ini. Kalau kita mengatakan Allah hanya sekadar mengulurkan tangan seperti ini, kita sering menyebut orang tua yang sangat protektif atau terlalu berlebihan. Tetapi, seberlebihan apapun orang tua seperti itu, dibandingkan dengan Allah kita, Bapa kita, itu tidak ada apa-apanya. Untuk menyelamatkan satu orang Daud, apa yang Allah kerahkan? Ia mengerahkan seluruh alam semesta. Dengan mengerahkan seluruh alam semesta, ia blow Daud. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang seperti ini. Dan hiduplah pada hari ini dengan mengingat hal itu. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Allah kita adalah pribadi yang menaruh telinga pada doa-doa kita dan pasti menjawabnya. Namun pekerjaan Allah kita jauh melampaui itu. Ia bukan sekadar menjawab doa kita. Kadang kita bertanya, bagaimana hal-hal seperti ini akan diselesaikan? Bagaimana Allah akan mendengarkan hal-hal seperti ini? Tetapi setelah kita berdoa dan waktu berlalu, kita melihat Allah bekerja dengan ajaib. Seolah-olah di tengah seluruh alam semesta hanya ada saya seorang. Ia memihak dan memperhatikan saya. Seolah-olah tidak ada orang lain dan hanya saya sendiri yang ada di bumi ini, ia bekerja dan menjawab. Daud sekarang sedang memuji Allah yang demikian. Saya percaya kita pun akan memuji Allah yang demikian. Sampai bumi berguncang, langit berguncang, dasar air dan dasar daratan tersingkap, bahkan sampai dasar bumi yang paling bawah tersingkap sepenuhnya. Allah kita bekerja demikian bagi kita. Lalu mengapa ia melakukan itu? Mengapa ia melakukan itu?
Alasannya ada di ayat 20. Mari kita baca ayat 10 bersama. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Alasan Allah bekerja demikian ada di ayat 20. Alasannya adalah karena ia berkenan kepadaku. Allah sangat-sangat menyukai kita. Ungkapan sangat-sangat menyukai ini pun tidak sanggup sepenuhnya mengungkapkan hati Allah yang menyukai dan mengasihi kita. Allah sangat-sangat menyukai kita. Ketika melihat kita, ia menyukai kita sampai seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa. Kalau kita melihat cucu-cucu kita, mereka begitu menggemaskan, bukan? Seperti kakek dan nenek yang melihat anak-anak, melihat cucu-cucu lalu berkata, "Aduh, lucu sekali, sangat indah." Dengan tatapan yang tidak tahu harus berbuat apa, karena begitu sayang, demikianlah Allah memandang kita. Karena ia begitu menyukai kita, begitu sangat menyukai kita, sampai tidak dapat menahan sukacita itu, Allah memandang kita dan berkenan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Allah kita adalah keberadaan yang seperti itu. Sampai sekarang pun, Allah memperlakukan kita demikian. Bukan hanya Daud, kita pun menerima kasih yang seperti itu. Bukan satu orang di antara miliaran orang, tetapi seolah-olah di dunia ini hanya ada saya seorang. Seolah-olah saya sendiri yang ada di dunia ini. Allah akan menjawab doa-doa kita. Ingatlah Allah yang sangat berkenan kepada kita, yang begitu menyukai kita, sampai seolah-olah tidak dapat menahan kasih dan sukacitanya. Percayalah kepada Allah ini, bersandarlah kepada Allah ini, dan hiduplah hari ini demikian. Yes,